kalau presiden ingin menjadi kingmaker, ingin mempengaruhi atau bahkan ingin menentukan jalan politik dan siapa yang terpilih tahun 2024 nanti, maka reshuffle kabinet ini salah satu caranya. Jadi semacam insentif dan disinsentif terhadap loyalitas. Tingkat approval rating itu bahkan nggak bisa dikonversi menjadi elektabilitas, apalagi dikonversi menjadi dukungan untuk 3 periode. Sesederhana itu aja. Tapi masalahnya orang-orang ini nggak mau percaya itu. Dia percaya bahwa approval rating itu bisa dikonversi menjadi dukungan untuk 3 periode. Pak, satu lagi Pak, izin survei terakhir, survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih Pak. Ya nanti. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga, ini mungkin ya, prediksi saya, melihat apa yang terjadi di tahun 2022, itu sangat mungkin terjadi reshuffle kabinet. Ya, reshuffle kabinet ini walaupun misalnya tidak urgent kalau secara kinerja itu tidak urgent menurut saya. Ya, tapi untuk konsolidasi politik, kalau presiden ingin menjadi kingmaker, ingin mempengaruhi atau bahkan ingin menentukan jalan politik dan siapa yang terpilih tahun 2024 nanti, maka reshuffle kabinet ini salah satu caranya. Jadi semacam insentif dan disinsentif terhadap loyalitas. Jadi yang masih loyal terhadap presiden, yaitu Presiden Jokowi, yang masih loyal terhadap Presiden Jokowi itu dikasih insentif tambahan. Nah, yang sudah menunjukkan tanda-tanda tidak loyal dan tidak mau bersama-sama lagi dengan Pak Jokowi itu dikasih disinsentif. Ini dikasih peringatan atau bahkan batan hukuman. Dan salah satu caranya adalah reshuffle kabinet. Jadi reshuffle kabinet ini bisa menjadi senjata untuk bermacam-macam. Bisa jadi senjata untuk tadi itu, memberikan disinsentif terhadap partai yang dianggap tidak lagi sejalan dengan presiden, ya. Atau juga bisa menjadi insentif terhadap partai lama atau partai baru. Partai baru maksudnya partai yang hari ini sedang tidak berada di dalam kabinet atau di dalam koalisi pemerintahan, bisa kemudian bergabung menjadi partai yang ada di dalam pemerintahan gitu. Atau bisa jadi insentif buat partai yang sudah bercokol di kabinet. Anda selama ini sudah terbukti loyal, jadi kali ini Anda dapat tambahan deh. Ya, Anda dapat tambahan. Kalau partai-partai yang tadi oposisi nggak mau misalnya untuk masuk ke dalam kabinet, ya udah dikasih insentif kepada partai-partai yang sudah lama bergabung di pemerintahan, ya udah Anda dapat tambahan deh, gitu. Tapi kalau menurut saya yakin lah partai-partai yang ada di luar kabinet itu walaupun cuma 2 tahun tersisa ya, tahun 2023 dan tahun 2024 maulah berada di dalam, ya maulah berada di dalam, karena bagaimanapun berada di dalam kekuasaan itu membuka akses untuk mempermudah partai-partai bisa menjalani pemilu dengan lebih lega, bukan dalam keadaan fakir gitu. Jadi apakah reshuffle sangat mungkin? Tadi sangat mungkin, tapi Januari. Kalau lewat Januari saya rasa udah nggak relevan lagi reshuffle. Ya, ketika Januari ini masih cukup banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan. Masih banyak hal-hal yang bisa kemudian dirundingkan dengan orang-orang yang baru menjabat sebagai menteri. Tapi kalau sudah lewat Februari, Maret, saya rasa kalaupun ada reshuffle sudah nggak relevan lagi. Sudah tidak menarik lagi bagi siapapun, ya. Tidak menarik lagi bagi orang yang ingin masuk, orang yang ingin dapat jabatan, itu sudah tidak terlalu menarik lagi. Dan yang keempat, jadi bukan berarti hanya 4 ini yang akan kejadian, banyak yang akan kejadian. Tapi saya mau bahas 4 saja. Dan yang keempat apa? Nah, ini agak hati-hati bicaranya ini. Ya. Yang keempat, saya yakin tahun 2023 awal, mungkin bulan Januari, mungkin bulan Februari, mungkin juga bulan Maret lah terakhir, tetap akan ada percobaan. Tapi ini mungkin percobaan terakhir ya.
percobaan terakhir untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau percobaan terakhir untuk 3 periode. Orang-orang ini nggak banyak. Orang-orang yang yakin dengan itu nggak banyak. Cuman keyakinannya tuh 1000%. Ya mungkin bisa dihitung sama 5 jari aja lah orang-orang yang menjadi aktor ini. Nggak banyak orangnya. Cuman tingkat keyakinannya luar biasa. Kalau kita tingkat keyakinan hanya 100%, ini ada yang 150% keyakinannya. Jadi sudah nggak logis lagi. Tapi percobaan ini akan tetap ada. Saya yakin juga akan lebih masif karena ini percobaan terakhir ya. Akan tetap ada. Jadi orang-orang yang merasa yakin bahwa jauh lebih baik kalau pemilu ditunda 2 tahun. Ya, karena kemarin ada COVID jadi nggak bisa berbuat banyak. Atau orang yang yakin bahwa jauh lebih baik kalau presiden bisa maju 3 periode. Jadi daripada kita berpikir macam-macam, daripada kita berpikir soal polarisasi, Pak Jokowi maju lagi aja untuk 3 periodenya. Tapi orang-orang ini lupa ya, bahwa di publik ini sama sekali nggak dapat dukungan. Kalau elit yang punya dukungan ini pasti ada aja. Ada kepala lembaga negara, ada ketua lembaga tinggi negara, ada. Ada aja yang mendukung ini pasti ada. Karena mereka mungkin merasa juga diuntungkan kalau misalnya ada perpanjangan. Kalau misalnya ada penambahan periode. Tapi yang mereka lupa adalah bahwa sekarang masyarakat itu seluruhnya sudah melek politik. Walaupun dengan melek dengan cara yang sangat sederhana sekali, tapi untuk yang satu ini semuanya melek 100%. Bahwa sudah ada batas yang disepakati bersama 2 periode, itu semuanya ngerti. Bahwa sudah ada kesepahaman bersama bahwa kekuasaan itu harus dibatasi, itu semua masyarakat mengerti. Ya, cuman memang ada orang-orang yang ya sudah nggak tahu lagi mau ngapain menurut saya, sehingga cari-cari alasan lah, bikin alasan lah. Jadi kalau misalnya nggak diperpanjang nanti takutnya banyak pembangunan yang terbengkalai. Kalau pembangunan takut terbengkalai, carilah orang yang bisa melanjutkan. Ya, kan lebih mudah menjadi kingmaker daripada mengotak-atik aturan. Lebih mudah menyiapkan siapa yang menjadi pengganti Pak Jokowi daripada mengotak-atik aturan yang itu akan melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan pro dan kontra. Ini kan seperti membakar jerami kering. Jadi ketika misalnya agenda-agenda ini tidak dapat dukungan, tapi kemudian mau dipaksakan, itu kayak membakar jerami kering. Percaya sama saya. Itu jerami kering yang kena percikan gesekan batu aja bisa kebakar. Jadi ini yang harus kita hindari. Cuman sayangnya memang harus diakui, orang-orang ini nggak berhenti. Masih yakin bahwa ini bisa dikerjakan. Walaupun data, walaupun fakta menunjukkan nggak ada dukungan untuk ini. Mereka berpikir bahwa kalau tingkat approval rating pemerintah, presiden, wakil presiden, kabinet itu di atas 70%, maka itu otomatis bisa jadi dukungan untuk melanjutkan periode atau untuk memperpanjang periode. Enggak. Tingkat kepuasan itu bahkan nggak bisa dikonversi menjadi tingkat keterpilihan. Ahok itu tingkat kepuasannya di Jakarta tuh nggak pernah di bawah 60%. Tapi 60% itu nggak bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Elektabilitasnya cuma 42%. Pak Jokowi juga nggak pernah approval ratingnya di bawah 70% lah. Periode kedua itu. Serendah-rendahnya 65% deh. Ketika mau menuju periode. Tapi tingkat elektabilitas Pak Jokowi hanya 55%. Tingkat approval rating itu bahkan nggak bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Apalagi dikonversi menjadi dukungan untuk 3 periode. Sesederhana itu aja. Tapi masalahnya orang-orang ini nggak mau percaya itu. Dia percaya bahwa approval rating itu bisa dikonversi menjadi dukungan untuk 3 periode. Jadi itulah kira-kira kita akan menghadapi dan melihat 4 hal itulah. Pertama, kita akan melihat Ridwan Kamil bergabung menjadi anggota partai politik. Yang kedua, kita mungkin akan melihat pengumuman capres cawapres di awal tahun dari partai maupun koalisi partai politik. Bahkan mungkin juga ada pengumuman kita nggak sanggup membangun koalisi, mungkin juga. Kemudian yang ketiga mungkin akan ada reshuffle kabinet. Yang keempat, kita akan mungkin melihat percobaan terakhir orang-orang yang ingin berusaha memperpanjang masa jabatan presiden atau menambah periodisasi presiden. Dan orang-orang ini akan tampak terang benderang kali ini. Siapa saja orang-orang itu. Baik, terima kasih. Jadi sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan Anda lagi, untuk tahun 2024 nanti, sebaiknya kita semua memilih pemimpin berdasarkan kebutuhan,
bukan berdasarkan selera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.